Tahun 2019-2020-an, kalau ingat kalian, laptop gaming 10 jutaan itu pasti jadi inceran banget. Sekarang dengan spek yang minim-minim, rata-rata harganya itu 15 jutaan. Nambah naik harganya. Nah, tanpa sengaja kita tuh temu laptop dari brand yang paling dikenal di Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Asus TUF Gaming. Dan ini serinya yang A15 FA506N. Beneran, ini laptop gaming harga murah tapi tetap kenceng. Secara desain, Asus TUF yang satu ini kayak kembali ke desain awalnya yang lebih kelihatan gaming. Beda sama saudaranya yang sudah mengarah ke karakter elegan karena bisa dipakai untuk konten creator juga biasanya. Bagian cover ini ada aksen-aksen kayak armor, bisa kalian lihat kayak di depan sekarang ini dengan logo TUF Chrome yang ada di tengah-tengahnya di sini. Ini sih bisa dibilang cukup keren, kelihatan aja gitu TUF-nya, atau kata lainnya itu tuh TUF yang apa ya? TUF itu tuh dibilang kuat lah kalau dalam Indonesianya. Di bagian keyboardnya juga masih terasa banget kesan gamingnya. Banyak sudut-sudut agresif, finishingnya juga keren, sama kayak aksen grill di bagian atas. Peletakan brand TUF Gaming juga masih sama di bagian atas keyboard. Untuk desain keyboardnya sendiri masih sama-sama menggunakan desain semi transparan dengan tombol full transparan di bagian WASD. RGB backlight juga masih ada dengan RGB 1 zona. Untuk feelnya sendiri masih berkualitas, empuk, senyap, presisi, tapi terasa terlalu enteng menurut gua pribadi. Mungkin kalian yang suka sama feel keyboard ringan akan asik ngetik atau main game di laptop ini. Yang menariknya, touchpadnya ini masih pakai tombol yang dipisah dan dikasih finishing yang kasar di tombolnya. Mungkin biar terasa lebih presisi kali kalau pakai touchpadnya. Untuk build quality-nya sendiri masih sama, masih menggunakan plastik dan polikarbonat premium. Layarnya juga masih terasa flex kayak saudaranya. Tapi tenang, sertifikasinya masih sama di sini. Masih dapat sertifikasi military grade yang pastinya sudah lulus berbagai pengujian ekstrim. Jadi harusnya aman. Untuk layar sendiri, Asus memang memfokuskan TUF yang satu ini untuk gaming. Karena layar ini punya spesifikasi yang gaming banget lah. IPS 15,6 inch, Full HD, 144 Hz dengan adaptive sync-nya. Buat yang mau serius gaming, ini layar yang paling kalian butuhkan nih. Kekurangannya karena terlalu fokus ke gaming, color gamut di layar ini kurang bagus aja ya. Mungkin buat neken harganya yang harganya 10 jutaan, ya harusnya kita nggak bisa ekspektasi 100% sRGB juga. Kalau kita tes sendiri sih, laptop ini punya color gamut sRGB itu 65% dan DCI P3-nya 48%. Jelas bukan buat dipakai desain secara profesional. Tapi buat gaming mah tutup mata aja sama ginian udah cukup enak, apalagi dengan harganya. Di bagian atasnya juga masih ada jambul nih yang bikin buka laptop ini makin gampang, sekaligus jadi rumah juga untuk webcamnya sendiri. Untuk kualitasnya masih mirip-mirip, standar aja, perlu pencahayaan ekstra kalau kalian mau kelihatan bagus banget dari sisi webcamnya. Kecuali gua yang kayaknya udah ganteng aja dari lahir. Anjing aja bisa gonggong gua ngomong kayak gitu. Tapi buat sekedar sekolah atau kuliah online aman. Yang lebih menarik di sini sebenarnya itu audionya, speaker dan mikrofonnya. Menurut gua sih ini cukup juara di kelas harganya. Suara yang dihasilkan speaker ini terasa bersih, bervolume, dan gak pecah walaupun di set maksimal 100%. Enak aja gitu dengernya. Mikrofonnya juga memuaskan, apalagi kalau fitur noise cancellingnya dinyalakan, makin asik lagi. Lumayan lah buat maki-maki kawan yang sukanya digendong biar lebih jelas gitu suaranya, kan lebih fokus, biar mereka tahu bahwa mereka adalah beban dunia ini. Untuk konektivitasnya sendiri ini sudah lengkap, penempatannya juga gua suka, kebanyakan ada di sisi kiri yang mana wilayah aman buat gaming. Kalian akan dapat charging port, LAN port, HDMI 2.0B, 2 USB 3.2 Gen 2 Type A, USB 3.2 Gen 2 Type C yang support DisplayPort dan audio jack. Sementara di sisi kanan hanya disediakan satu USB 3.2 Gen 2 Type A aja. Untuk konektivitas wirelessnya juga sudah cukup modern, sudah diberikan Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya itu 5.3. Nah itu tadi kita bahas yang kelihatan di fisiknya. Sekarang kita bahas dapur pacunya yang terbilang sangat kompetitif di kelas
harganya. Laptop ini ditenagai oleh AMD Ryzen 5 7535HS, bukan yang terbaru memang untuk sekarang prosesor ini, tapi sudah punya 6 core 12 thread dengan boost clocknya itu up to 4,55 GHz. Asus TUF ini juga dibekali dengan RAM 16 GB DDR5 dengan kecepatan 4800 MHz, sudah cukup. Dan ditemani juga NVMe SSD Gen 4 dari WD dengan kecepatan sampai 5000 Mbps. Dan semua ini bisa di-upgrade, bahkan kalian masih dapat satu slot SSD kosong yang bisa kalian isi. Keren, 10 jutaan. Soal performanya sih, ini sih bisa kita bilang aman. Skor browser benchnya ini cukup tinggi, artinya buat kerjaan zaman now, cuman pakai browser aja, ini pastinya semuanya aman, nggak ada keluhan. Mau office work, desain, atau entertainment itu lancar semua di sini. Skor rendering di sana bench, Blender, atau V-Ray juga masih bisa diandalkan. Stabilitas performanya juga cukup jempolan banget dengan 10 kali run. Cinebench R23 kita akan mendapatkan hasil yang stabil dengan penurunan performanya itu hanya sekitar 0,79% saja. 1% aja nggak nyampe. Suhunya juga masih batas aman walaupun sudah menyala abangku kelihatannya ya buat orang yang mungkin nggak paham banget tentang suhu-suhu seperti ini. Tapi nggak sampai sentuh 100 derajat Celcius, cukup nyaman di 95 derajat Celcius aja. Ini sih berkat sistem pendinginannya juga yang sudah menggunakan dual fan dan 3 exhaust. Jadinya main game atau kerja lama-lama itu nggak akan khawatir jadi kepanasan laptopnya atau mengganggu surface-nya. Yang selalu gue suka dari otak AMD adalah performa on baterainya yang memuaskan. Untuk zaman-zaman sekarang tuh jarang banget mengecewakan. Gue coba cabut chargernya, set profile ke performance, dan performanya cuma turun 5%-an aja daripada dicolokin. Malah Cinebench R23 single core-nya ini naik hampir 3%. Nah, ini gue agak kurang paham ini kenapa bisa gitu. Intinya kalian saat charging atau on battery gak akan terasa perbedaan performanya buat pekerjaan harian kalian ketika menggunakan laptop ini. Masih satset pokoknya. Untuk gamingnya, AMD Ryzen 5 ini akan saling support dengan Nvidia RTX 2050 4GB GDDR6-nya. Kolaborasi ini juga akan sukses libas semua game dengan sangat baik. Buat kalian para calon atlet e-sport, main game kompetitif kayak Valorant, CSGO, Dota 2, dan Apex, rata-ratanya semuanya ini ada di ratusan FPS. Gak akan mubazir dengan refresh rate 144Hz-nya. Game sepanjang masa juga kayak GTA 5 juga masih tembus sampai 100-an FPS. Game AAA lain kayak Far Cry 6, Shadow of Tomb Raider itu nyaman di 50-an sampai 60-an FPS. Untuk game terbaru saat ini Horizon Forbidden West, GPU RTX 2050-nya agak struggle main di settingan high. Walaupun dibantu sama DLSS quality juga, FPS-nya masih belum tembus 30 FPS. Kalau kalian mau main nyaman, tinggal turunin aja lagi ke settingan medium dengan DLSS tentunya. Jaminan buat traveling bareng Alloy nyaman di atas 30 FPS. Sementara game super cantik Cyberpunk 2077 bisa lancar di atas 30 FPS di setting ray tracing medium dengan DLSS. 10 jutaan udah bisa main game berat kayak gini sih, udah bikin kita tuh para budget gamers itu tuh jadi happy banget. Tapi kalau kalian pengen main game di cafe tanpa charger dan gak pengen laptop gaming kalian cepet mati, ada caranya. Karena laptop ini sudah dibekali AMD Ryzen 7000 series, otomatis sudah ada AMD Radeon 660M-nya atau IGP-nya yang siap diajak gaming dengan efisien. Kalian tinggal ubah mode GPU ke Eco Mode di Armoury Crate-nya dan GPU discrete-nya akan mati. Dengan begini kalian bisa mainin game kompetitif apa aja di 50-100-an FPS. Goks! Untuk urusan baterai, Asus kasih baterai dengan kapasitas 48 Wh dengan chargernya itu 150 Watt. Daya tahan baterainya bikin gua garuk kepala juga di sini, gak tahu ada anomali apa. Daya tahan baterai ini hanya sanggup sampai 3 jam 35 menit aja di skenario PC Mark 10 Modern Office Battery Test. Padahal gua udah set silent mode, backlit off, brightness 50% dan GPU-nya itu di Eco Mode. Dan saat pengujian diubah jadi PC Mark 10 Video Playback Battery Test, laptop ini bisa bertahan cukup panjang ternyata, 6 jam 47 menit. Lumayan lah buat beresin short series tanpa charger. Satu kekurangannya dari sisi powernya adalah tidak ada fitur untuk charging menggunakan USB Type-C di laptop ini kayak TUF yang baru-baru sekarang. Padahal kalau ada sih, ini cukup asik lah menurut gua bisa charge laptop gaming pakai charger HP aja. Kalau kebutuhannya cuma buat kerja office di luar, jadi nggak usah bawa charger yang berat-berat. Kesimpulannya,
Menurut gua sih ini laptop gaming yang sangat kompetitif dan menggoda banget di rentang harga yang 10 jutaan. Karena harga 10 jutaan laptop gaming itu harganya tuh seksi banget. Karena laptop ini sudah ditenagai dengan prosesor AMD Ryzen 5 7000 series yang secara performa nggak perlu diragukan lagi. Buat aplikasi berat kayak video editing dan rendering, programming atau kerja atau entertainment sekaligus, itu lancar jaya tanpa masalah di sini. Buat gaming juga didukung oleh Nvidia GeForce RTX 2050-nya ini buat main game kompetitif dengan FPS tumpah-tumpah atau main game AAA di setting rata kanan itu nggak ada masalah. Gak lupa juga ada dukungan ray tracing dan DLSS untuk di game tertentu. Tambahan juga nih, Asus juga kasih garansi 2 tahun, yang mana 1 tahunnya adalah Asus Perfect Warranty, bikin kita makin tenang. Makanya kalau misalnya jatuh atau gak sengaja jatuh terus pecah dalam jangka waktu 1 tahun, itu masih bisa ditolong oleh Asus Perfect Warranty-nya ini. Oh ya, satu lagi yang lupa gue mention dan paling gue suka banget di laptop Asus TUF ini, yaitu paket penjualannya yang menarik banget. Contohnya di unit ini kalian akan dapat tas Asus TUF yang super kece dan siap ajak laptop ini jalan-jalan. Semua ini bisa kalian dapatkan dengan harga 10 jutaan aja. Dan ternyata masih ada hadiah spesial lagi dari AMD-nya sendiri. Khusus kalian para penonton DKID, kalian bisa dapatkan promo pembelian di online store-nya AMD, yang mana kalian akan dapat voucher Pluxee sebesar Rp150.000 untuk pembelian sampai 25 Mei 2024. Ini hanya berlaku untuk 20 pembeli pertama. Jadi sebelum kehabisan, mungkin kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi. Oke, mungkin sekian dulu konten kali ini. Mungkin kalian bisa drop aja komentar kalian tentang laptop ini. Kasih pendapat kalian, apakah seseru itu dengan laptop harga 10 jutaan ini? Apakah masih ada yang lebih menarik? Mungkin kalian bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.